Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Makalah yang ke-25 bab 10, hampir habis, dikit lagi habis. Ini ntar kalau kata jalan-jalan kemana lagi? Kan tradisinya kalau khatam pokoknya jalan-jalan. Ke Puncak Bali ya. Karaokean ya. Mosok tahlilan terus sekali-kali karaokean ya. Main-main biliar gitu kan. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, dan makalah yang ke-25. Makalah 25 bab ke-10. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas, namanya Abdullah. Ini sepupu Rasulullah, karena Abbas itu saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah ayah Rasulullah. Nah, cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan punya anak laki-laki banyak. Ada Abbas, ada Hamzah, ada Abdullah, ada Abu Thalib. Banyak anak. Rata-rata orang Arab itu anaknya banyak. Bahkan sahabat Anas bin Malik itu anaknya sejumlah umurnya. Umur situ berapa Bang? 35, berarti anaknya 35. Bininya satu. Jangan nanya bininya berapa kan, kok saya baca itu anaknya sejumlah umurnya. Di situ nggak ada keterangan bininya berapa enggak. Emang terakhir ada bini berapa? Sementara Anas bin Malik itu meninggal di usia 112 atau 120. Berarti anaknya segitu. Kalau ibu satu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. 10 bisa jadi. Rata-rata anaknya banyak orang Arab. Lalu pakaiannya gamis semua ya. Ustaz pakaiannya sarung ya sama. Nah, Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah, dan orang yang mempelopori pertama ada ilmu tafsir ya Abdullah bin Abbas, karena Abdullah ini sepupu Rasulullah yang didoakan Allahumma allimhu tafsir wa ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman ke saudaraku ini, sepupuku ini tentang ilmu tafsir. Qala Ibnu Abbas berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapapun shalla bersolawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan, satu kali, cuman sekali tok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cuman itu tok. Sallallahu, maka Allah bersalawat untuk orang sallallahu, maka Allah bersalawat alaihi, untuk orang tersebut asyrak, 10 kali. Dan ibadah yang ada garansi diterima itu cuma sholawat. Makalah dari Imam Al-Qurtubi, yaitu bilang al-ibadah imma maqbulun wa imma mardudun. Semua ibadah yang kita lakukan itu potensinya kalau nggak diterima ditolak. Kalau ditanya yakin diterima atau ditolak? Yang suruh sholat, jungkar-jungkir dibilang-bilain nggak makan mulai dari subuh sampai maghrib. Iya, kalau lagi rebahan di sini enak adem. Panas
pas di atas ya TE. Lagi ngelas di atas, lagi nganggur, wah panas. Lu dibela-belain kayak gitu. Kira-kira itu kita yakinnya diterima apa enggak? Enggak. Kayak ngomongin orang. Ibadah. Lah iya, ibadah kita banyak ya macam-macam ya. Lu jam segini enak-enaknya nonton Persib kalau malah kesini lu ngapain? Bener. Nonton, yuk. Google. Lah iya jam segini lah ya enaknya rebahan sambil scroll TikTok ya. Nonton joget-joget opo lah kok malah sini ya ngapain? Nonton Brazil. Nonton catur maksudnya. Lah kira-kira ya kayak begini kira-kira diterima ora? Kalau bilang diterima, tapi bilang sombong amat. Kalau bilang ditolak, pesimis amat sih. Lah terus gimana? Ya yakin diterima, masalah diterima enggak itu urusan nanti. Yang penting yakin. Tapi kalau sholawat, illas salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan dua itu tidak berlaku untuk sholawat. Maka ibadah yang paling mudah untuk nabung pahala dan ada garansi untuk diterima itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang benar-benar sholawat ini asal Arab dikirainnya sholawat. Magadir sholawat. Terus apa itu? Salamin ba'id itu kan. Ya sampai kan punya suara bagus biasanya. Pokoknya asal Arab dikirainnya sholawat. Belum tentu. Wong yang kalau sholawat bubariyah gimana Pak? Di sana ada sholawat bubariyah kan? Yang shollu ala Nabi Muhammad itu bukan sholawat loh itu. Itu ngajak orang berselawat. Kalau sallallahu ala Muhammad itu sholawat, tapi kalau shollu ala Nabi Muhammad itu bukan sholawat. Itu kalau diterjemahkan, ayo berselawat kepada Nabi Muhammad. Bukan sholawat, tapi ngajak orang berselawat. Umpama besek kan udah dibagi semua tuh. Biasanya kan kalau di sini Mbak Selamat, spesialis Mbak Selamat. Kalau yang lain nggak kuat Mbak. Shollu ala Nabi Muhammad itu Mbak Selamat ngajak orang berselawat. Kemudian kita menjawab shollu alaihi. Nah itu baru berselawat namanya. Calo. Kayak itu loh yang di terminal itu. Priyo. Gaduh. Yang penting Arab dikirainya sholawat. Padahal bukan lagu-lagu gambus itu rata-rata kan lagu-lagu cinta. Cuman karena dinyanyiin bahasa Arab, diiringin murid musik padang pasir, dikirainya sholawat. Langsung ini padahal lagunya itu kalau diterjemahkan ya janda yang mana? Iya kan tuan senang dikirainnya sholawat padahal bukan. Ini termasuk fadilahnya sholawat, apalagi ini di hari Jumat. Sholawat itu gampang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Orang berselawat sekali dibalas pahala oleh Allah 10 kali. Pernah dengar gak ada orang ngomong begini? Kalau ada orang punya keinginan, selawatin aja. Pernah dengar ada omongan ini? Ternyata saya nemu dalilnya gitu. Ada di antara fadilahnya salawat itu mempermudah tercapainya hajat. Saya pernah lupa, cuma baca di kitab apa lupa, cuma pokoknya saya pernah baca. Saya sering dengar omongan orang itu, udah selawatin aja dulu, insya Allah kan juga tercapai. Umpamanya ya punya hajat apa, keinginan apa yang udah diusahain dan diperjuangin sekian lama belum tercapai, selawatin aja.
Itu seingat saya dulu saya digituin sama anaknya guru saya. Ada orang wiridan pakai begitu. Emang orang itu hobi bercanda. Ya Allah kasih jadi itu mah giliran nyebut nama Allah jadi itu. Takut lebih apa ya? Nyebut nama Allah kok dihitung. Tapi kalau memang itu perintah Rasulullah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ya. Tapi kalau yang lain wis enggak usah dihitung, asal sebanyak-banyaknya. Itu juga. Kalau sholawat itu ibarat obat tanpa aturan dosis. Zaman dulu yang isu-isu hijau itu kan saya kelas 3 ya. Banyak orang pada ngamalin fisik. Pernah dengar nggak Pak? Ya. Itu di kampung saya ada orang stres gara-gara fisik. Nah itu kata para praktisi ilmu-ilmu begitu. Katanya banyak wirid kurang sholawat. Ibarat mesin itu kan harus ada pendingin ya. Nah pendingin dari mesin itu adalah sholawat. Wiridannya sholatullah ya sadda minar rahmani yang syafu kan pada sifatnya gitu. Nah itu pendinginnya dari wirid itu adalah sholawat. Makanya sholawat itu ibarat obat, nggak perlu pakai dosis. Wes pokoknya sebanyak pokoknya opo lah yang nggak pakai dosis itu. Nggak perlu ada resep dari dokter, pokoknya wes sebanyak-banyak. Waman sabbah, waman dan siapapun sabbahu yang kalau orang Jawa itu ngenyek, sabbah itu ngenyek, ngenyek itu bahasa Indonesia apa? Menghina, ya, menghina ya, membuli ya, ledek. Waman sabbahu sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menghina meledek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan satu kali, sabbahu Allahu alaihi asyra marratin, maka Allah akan menghina orang tersebut 10 kali. Itu ayat Quran itu ada yang isinya maki-maki. Kalau wong Jawa pisok-pisok, kalau Jawa Timuran cuk. Quran itu ada ayat begitu itu, ya sering kita baca ya. Cuman kan karena kita nggak tahu artinya ya biasa-biasa aja. Padahal artinya itu pisok-pisok. Pisok-pisok bahasa orang Warakas apa? Maki-maki loh. Kalau orang Jawa ya cuk. Kalau orang Betawi kata sial dangkalan. Kalau orang Sunda tahun sialan ya. Ayatnya kan sering dibaca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kol-kolah yang terbesar adanya di situ. Yang lain hanya kubro. Itu kul huwallahu ahad. Lah itu ada huruf kol-kolah atasnya tasdid. Itu di Quran hanya ada beberapa tempat tok. Tabbat kalau di terjemah resminya kan celaka gitu ya. Lah celaka itu kalau orang Jawa Timuran kan cuk gitu ya Bang. Kalau orang Kerawang naon? Kalau kita lagi kesel sama orang loh. Kehen. Kalau orang Betawi apa? Sial. Itu di Quran ternyata ada. Tabbat celaka sial janganlah. Yada Abi Lahabin, tangannya Abu Lahab. Tangan bukan yang celaka tangannya tok enggak. Artinya semua yang diusahakan yang dilakukan Abu Lahab itu celaka. Kemudian di belakangnya watab kol-kolah yang paling gede itu. Artinya celaka bener-bener celaka jancok bener-bener jancok. Itu kalau diterjemahkan secara bahasa kita begitu. Lah terus ada lagi ayat yang paling pendek. Ayat apa?
Yang paling pendek dalam Quran. Udah 3 ayat pendek-pendek lagi. Kalau wal asri kan depannya pendek tapi kan belakangnya panjang. Inna a'toina al-kaum. Ayat itu turun gara-gara orang berantem maki-makian, misok-misok. Itu ada seorang tokoh Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Itu asal ketemu Rasulullah diledekin. Abtar itu artinya orang laki-laki yang nggak punya anak. Seorang kayak saya nih, kepala keluarga, tapi nggak punya anak laki-laki, atau punya anak laki-laki tapi nggak ada yang sampai dewasa. Lah Rasulullah itu kan anak laki-lakinya 3, semuanya meninggal saat masih balita. Maka Rasulullah itu diledek, dibully, abtar. Tapi kemudian turun ayat itu di penghujung ayat, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka, bahwa sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang membulimu, yang maksudnya dimaksud adalah Walid bin Mughirah. Wa al-abtar, dialah yang aslinya abtar. Itu artinya kasusnya terbuka. Ternyata Walid bin Mughirah itu anak zina yang misalnya ada orang berzina, lah karena lakinya ini kabur, lah kemudian dinikahin oleh Mughirah itu. Makanya Walid, nama aslinya kan cuma Walid. Biasa kebiasaan orang Arab itu kan menyandingkan nama orang tuanya, Walid bin Mughirah. Padahal dia itu bukan anaknya Mughirah. Dia itu anaknya, nggak tahu bapaknya siapa. Tapi karena maknya dinikahin oleh Mughirah, kemudian dinisbatkan ke Mughirah. Makanya Walid bin Mughirah. Lah kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus abtar itu tadi, menghina Rasulullah abtar itu, semua anaknya masuk Islam. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid, yang sangat terkenal sebagai panglima perang, nggak pernah kalah. Sampai pensiun itu belum pernah kalah Walid bin Walid. Kemudian ada As bin Wa'il, punya anak namanya Amr bin As, gubernur Mesir pertama yang muslim. Kemudian ada Abu Jahal, punya anak namanya lupa saya namanya. Pokoknya dia ahli tafsir. Namanya kayak perempuan tapi bukan. Pokoknya Abu Jahal itu anak laki-lakinya yang dibangga-banggakan masuk Islam. Maka disebutnya abtar. Walaupun secara nasab dia punya anak, secara biologis cuma punya anak, tapi secara ideologi nggak ada yang ikut bapaknya. Makanya dibilangnya putus keturunan. Yang ledek justru malah dia yang kena. Nah, man sabbahu sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali, sabbahu alaihi asyara marratin, ia akan dihina oleh Allah 10 kali. Berarti secara tidak langsung kalau kita diledek sekali boleh balas 10 kali. Biasanya kalau di perapatan gini loh, marung belum tabrakan sih, mau yang sini misok duluan. Wow. Berarti boleh balas 10 kali itu ya. Kalau Pak Haji gimana? Yo, gitu Pak. Biasanya kan gitu ya. Mama kayak di depan sana ya, samping cukurnya udah ini. Dari sini, belum tabrakan, udah misok duluan. Kalau ngikuti ini misok sekali dibalas 10 kali. Dalam Islam itu kan ajarannya logis. Kalau kita didolimi boleh balas, tapi memaafkan lebih baik. Boleh. Kalau ajaran sono kan tabok pipi kanan, kasih pipi kiri, biar gak miring. Ya, ajaran agama sono yang katanya agama kasih, ya agama cinta, katanya kalau tabok pipi kanan, serahkan pipi yang kiri. Kalau orang sekarang ya pada mungkin begitu. Tabok sekali, taboknya nggak sakit, ya balasnya ya nojok, ya tendang, ya
Yung larot, yung buang. Ala ingatlah taro, kalian melihat tandur, perhatikan. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, lil Walid bin Mughirah, yang ditujukan kepada Walid bin Mughirah, laknatullahi alaihi, laknat Allah turun kepada Walid bin Mughirah. Hina, ketika sabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika Walid bin Mughirah itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan, sekali, maka sabbahullahu, Allah menghina Walid bin Mughirah asyra marratin, 10 kali. Kalau di surah tadi itu Al-Kautsar sekali balas sekali. Kalau di surah Al-Qalam ini nanti kan ini bahasanya kan surah Al-Qalam itu menghina sekali, mencaci sekali, dibalas 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyhi, kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dihina oleh Walid bin Mughirah, kemudian turun ayat surah Al-Qalam dari ayat 10 sampai ayat 15. Wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utullin ba'da dhalika zalim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apa baca? Enggak. Surah Al-Qalam. Wala tuti, wahai Muhammad, ini kan ayat hitopnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekstualnya, hitopnya ayat itu ditujukan kepada Rasulullah. Kontekstualnya ditujukan kepada kita semua umat. Kalau dulu Muhammad, wala tuti, jangan taat, jangan ikuti. Kalau kita sekarang umat Islam, jangan ikuti. Kulla halafin, setiap orang yang halaf. Halaf itu, kalau halaf itu cuma janji tok. Tapi kalau halaf itu artinya banyak janji. Kalau ayatul munafiki salasun idza akhlafa, apa itu? Hadisnya kok lupa ya? Ayatul munafiki salasun. Salah satu. Wa idza akhlafa kadzdzaba. Kalau dia janji bohong. Nah, itu halafa, akhlafa atau halafa itu kalau satu janji. Kalau halaf itu artinya banyak janji. Ini sekarang warga pahlawan setia, lagi dijanji. Nanti akan ada mobil SMK. Kemudian ada 19 juta lowongan kerja. Lowongan apa? Pekerjaan, lapangan pekerjaan. Janji. Justru kalau Quran bilang wala tuti kulla halafin, orang yang kebanyakan janji kayak begitu jangan diikuti. Nah terus gimana kampanye itu ya, isinya yo janji? Gimana Pak Ali? Gimana ini ya? Gimana sih? Wah, golput itu gak punya pilihan. Golput itu ibarat itu baju koko bagus, baju batik bagus, baju kaos bagus. Akhirnya wah bagus semua lah, gak usah ganti baju. Gitu Pak orang. Orang golput itu begitu. Yang banyak Oh gitu ya. Yang banyak apa? Masih.
halafin, jangan ikuti orang yang kebanyakan janji. Ai katsiril halafi, artinya kebanyakan janji. Orang kalau banyak janji lebih banyak bohongnya. Datang beres. Pokoknya beres. Urusan begitu mah kecil. Itu bedanya pil KB sama pilkada. Kalau pil KB, kalau lupa jadi. Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Orang ngerti kalau yang mana? Ngerti kan? Orang polos itu. Makanya jangan KB ber. Mahim wala tuti kullan halafin mahim. Mahim itu artinya fakirun fit tadbir. Artinya orang yang dalam pikirannya itu selalu nganggep orang lain jelek, selalu suudon. Orang dalam pikirannya itu jelek, orang model begini. Kalau dia ngomong itu orang itu kayak gak ada yang baik. Ada orang rajin ke masjid aja masih dicela sama dia. Buat kamu masuk doang itu mah. Wah di halaman di rumah domelin begini mulu, makanya pelampiasannya ke masjid. Orang kerja rajin ya disudoni. Orang mau kerja aja nggak ada istirahat. Orang dunia jadi berlebih butuh. Giliran di rumah, ya disudoni. Orang kayak nggak punya butuh di rumah. Wes, itu namanya mahim. Mahim itu menurut dia orang itu nggak ada yang baik. Ada orang istiqomah imami yang diomong, imami dulu, bilang aja Pak mau diganti. Oh ya Pak. Nah iya, orang yang model begitu itu ketemu siapa aja nggak ada yang baik. Ada orang ketemu badannya besar, oh orang badannya begitu kok nggak apa. Giliran ketemu orang terus, kok orang kok tipis bentar-bentar kaminan juga bilang gitu. Gak ada benernya. Itu namanya mahim. Bahasa Qurannya orang yang model begitu. Bahasa Qurannya namanya mahim. Wala tuti kulla halafin mahim. Kemudian hammazin hamazin ay katsiril ghibah, artinya orang yang banyak menghibah. Padahal ghibah itu enak, kayak makan emping itu ghibah. Apalagi jamin. Apalagi jamin. Iya. Ghibah itu paling enak, ngomongin orang itu paling enak. Dulu yang terkenal ghibah katanya yang pakai hidung, sekarang pakai peci sambil mawon ya. Main enak ghibah enak. Awalnya ngomong baik-baik ya ujung-ujungnya ya aduh. Boleh ya. Makanya untuk Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Allah ada punya sifatnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau enggak ya mati dicek semua kita ya. Ngaji yang ghibah, nongkrong yang ghibah, ngopi yang ghibah, di grup WA yang isinya ghibah ya. Terus gimana lagi? Tapi dalam syarah Riyadhus Shalihin itu ada ghibah yang tidak dosa. Jadi peluang ya. Saya baca dalam kitab Dalilul
Kita tahu kelakuannya dia itu, kita tahu. Tangannya kepanjangan. Ada sendal lupa masuk hilang, ada burung yo hilang, ada gas yo hilang. Kita tahu dulu kelakuannya kayak gitu. Begitu dia pindah ke sini, lah ya kita kan ngomong ke yang lain. Yati itu dulu tetangga saya. Dulu sih tangannya kepanjangan, nggak tahu kalau sekarang. Ya gibah ya, tapi gibah yang diperbolehkan untuk memperingatkan orang dari kejahatan si itu tadi yang digibahi. Yang kedua, kalau kita melaporkan supaya kejahatannya itu berhenti, umpama pas dia pindah kemudian kita lapor ke RT, ya teh, saya mau lapor kamu terus itu tuh dulu tetangga saya soal laporannya begini, hati-hati ya teh, lapor ke pengurus wilayah, ke penguasa, biar penguasa yang negur. Ternyata malah kok kali kok malah RT-nya. Kurang apa deh? Bukan RT sini teh, RT Solo. RT di Majapahit Solo. Masya'im binamim ay kasiri naqlil kalam min qaumin ila qaumin ala wajhil ifsadi bainahum, yaitu orang itu banyak ngomong, omongan sono dibawa ke sini, omongan sini dibawa ke sono dengan tujuan ala wajhil ifsad, untuk apa itu? Mengadu domba, memprovokasi bainahum, antara sono sama sini. Begitu ngobrol di sini orang RW 10 mah marah, begitu di sono orang RW 13 mah apa? Wah, akhirnya sono sama sini berantem. Begitu berantem dia tepuk tangan, sukses. Itu bahasa Qurannya masya'ib binamim. Ada kan model ini mana ada ya? Ada. Semangat amat lah. Kelakuannya masya'ib binamim. Padahal sifat-sifat ini tadi itu membongkar kelakuannya Walid bin Mughirah. Asbabun nuzulnya itu seseorang yang namanya Walid bin Mughirah. Itu tekstualnya, tapi kontekstualnya di masyarakat kita yang tadi itu ya ada semua ya. Model tadi itu ngomong sono menjelekin sini, ngomong sini menjelekin sono, sono sama sini, akhirnya kalau di sini ada aman di sini. Orang baik-baik sih. Di sini tidak tahu kalau sono. Apa teh? Namanya ngaji ya begini teh. Kok saya banget ya ini. Saya pernah itu diprotes orang itu ngaji tasawuf sambil ketawa cekikian ngaji apa? Ya kalau nggak cekikian ya ngantuk ya. Coba lo umpama malam Jumat depan saya ngajinya 1000 sambil nunggu masyaallah nabi aikasih yang lain langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim ahyal bismika. Saya kalau ditanya madhab saya begini, mengajinya sambil ya. Ngaji kok nunggu. Ada dua orang ulama besar, tapi dua-duanya itu punya pandangan tentang ngaji. Kalau nggak salah itu namanya yang menulis Rafiul Haddad.
Abdullah Alwi Al-Haddad ya, Alwi. Itu beliau itu tipe orang yang kalau ngaji serius. Sementara berseberangannya itu Abu Hasan Asy'adzili. Abu Hasan Asy'adzili itu kalau ngaji senengannya yang ketawa ketiwi. Lah makanya ketika ketemu orang, kamu ngaji di mana? Sono di Abdullah Al-Haddad ngaji, nakut-nakutin orang. Lah begitu datang ke Abdullah Al-Haddad, kamu ngaji di mana? Sono di Abu Hasan Asy'adzili ngaji kok ketawa, bukan ngaji. Yo plus minus aja. Kalau enggak video ngantuk. Manna'il lil khair mu'tadin athim. Manna'il lil khair. Manna artinya banyak mencegah, lil khair dari berbuat baik. Artinya katsirul madhi, banyak menghalang-halangi linasi untuk orang lain, minat dukhuli fi dinil Islam, dari masuk ke agama Islam. Ayat ini memang tekstualnya ke Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu dulu kalau ada orang masuk Islam dialang-alangi, kalau perlu diintimidasi, diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang asal ada orang mau baik di apa namanya? Kalau orang Jawa dikendon-kendoni. Apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Mana mas? Ngaji, nggak pinter-pinter. Bawa kitab tenteng son, tenteng siyo. Nggak pinter-pinter. Ngapain ngaji? Itu begitu tuh. Mana mas? Jamaah sholat sendiri di rumah juga bisa. Oh, cuman 2 rakaat ini kalau subuh. Di rumah juga 2, di masjid juga 2. Pokoknya kalau ada orang mau baik, dia itu apa namanya itu? Ngendon-ngendoni loh cara bahasa Jawa. Ada orang mau baik, dia itu yang apa ya? Ngilangin semangatnya itu bahasa Indonesia apa? Ada orang mau sedekah. Mana mas? Warung beli air minum buat ngaji di masjid. Gak usah, tak juga ada yang nganterin. Pokoknya omongannya itu kalau ada orang mau baik itu dihalang-halangi. Wayang nahunal ma'ruf, termasuk orang yang mendustakan agama itu wayang nahunal ma'ruf. Kalau ada orang mau baik dihalang-halangi. Ada orang mau tobat, masih umur 35 mau tobat, masa panjang? Ya, kalau udah 70 tuh mu'tadin ay dolumin, artinya orang yang banyak dolumnya. Asimin ay mubalihin fil ismi, asimin artinya pendosa, ay mubalihin banyaknya fil ismi dalam dosa. Utullin ay mutakabbirin, nyombong. Ba'da dzalika ay ma'adzalikal umur, setelah itu semua aib-aib yang disebutkan itu arti awalnya ditujukan ke Walid bin Mughirah. Zanim, lah zanim ini artinya tadi itu anak yang bukan, tadi yang saya bilang tadi itu zanim itu artinya ada perempuan hamil, tapi yang nikahin itu bukan yang hamil itu. Lah kemudian anak itu dibinkan ke yang nikahi, bukan yang menghamili. Itu namanya zanim, dan itu termasuk dilarang. Tidak boleh menasabkan, menisbahkan ke orang yang bukan bapak kandungnya. Termasuk yang tadi itu kasus wanita sudah hamil, yang menghamili kabur, kemudian dinikahi. Nah kemudian anak begitu lahir, karena begitu lahir yang nongkrongin si bulan ini kemudian dibinkan bulan. Nah ini termasuk haram. Termasuk anak angkat, anak adopsi itu haram hukumnya dibinkan ke bapak angkatnya. Ini bisa. Haram. Kawan saya juga gitu. Iya. Nama itu bapak. Iya
Ya secara hukum Indonesia sih tidak masalah, tapi dalam hukum Islam nggak boleh. Anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa diberikan ke bapak angkat. Nanti ketika kalau itu anak perempuan, walinya nggak boleh bapak angkatnya itu. Kalau bapak angkatnya nekat jadi wali, pernikahan tidak sah. Kalau tidak sah hukumnya zina. Makanya kalau seandainya pengen ngadopsi, yang kalau dari sisi hukum lebih aman itu anak laki-laki. Karena anak laki-laki kan nanti begitu nikah kan tidak perlu wali. Kalau anak perempuan nanti harus ada wali, dan walinya itu harus bapak kandung atau saudara laki-laki dari bapak kandung. Pernah, tapi umumnya belum kejadian, hanya belum terjadi. Karena bocah itu apa yang tidak direstui orang tua itu, bocah pacaran. Karena ini kebetulan anak orang mampu, pacaran sama, ya kayak cerita film India itu. Nah, kemudian karena ini udah nggak bisa dipisah, orang tuanya tetap ngotot nggak mau jadi wali nikah. Lah kemudian pamannya, tapi paman dari ibu kan nggak bisa jadi wali. Tapi untungnya belum kejadian. Dan untungnya pihak dari KUA, apa namanya, tanyanya detail. Loh, ini katanya bapaknya nggak mau jadi wali. Nah terus bapak ini siapa? Saya pamannya. Kalau seandainya kok kawannya, oh yaudah. Untungnya itu kawannya nanya, paman dari pihak bapak, oh ibu. Dari ibu, wong saya adiknya, ibunya si nganten perempuan. Oh nggak bisa pak. Wali itu harus dari bapak ke atas, berarti bapak kakek terus ke atas, atau saudara kandungnya bapak. Nah kalau anak angkat, ya kalau anak angkat dari tetangga sih ya masih ketahuan dia bapaknya. Kalau dari apa panti ya. Dan kadang orang itu kalau anak angkat itu kan kadang ditutup-tutupi ya, ditutup-tutupi biar kesannya itu anak kandung. Padahal kalau itu di apa namanya dibiarkan, kemudian anak perempuan itu menikah, kok dia nekat jadi wali padahal dia bukan bapak kandungnya, yaitu resikonya pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah berarti nanti kok nanti lahir anak perempuan lagi malah berlanjut terus, ini repotnya gitu. Makanya ya anak angkat itu dia tetap ke bapak kandung. Cuman hukum positif Indonesia kan nggak begitu, tetap ke yang angkat, yang adopsi. Nah, zamin itu maksudnya begitu. Lah Walid bin Mughirah itu kasusnya seperti itu. Dia itu dan ibunya dinikahi oleh Mughirah itu sudah dalam keadaan hamil. Lah karena begitu lahir udah jadi istrinya Mughirah, kemudian Walid diberikan ke Mughirah. Itu termasuk dalam hukum Islam yang tidak boleh. Diberikannya itu ya tidak boleh. Kalau nikahnya asal memenuhi syarat tetap sah dan tidak perlu diulang. Tapi kalau dia ragu, ya monggo, tapi namanya tajdid nikah, memperbaharui nikah. Tapi kalau dia sudah yakin pernikahannya sah, syarat-syarat terpenuhi, aslinya tidak perlu diulang. Ada keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya, menikahkan wanita yang sudah hamil itu hukumnya pernikahannya sah, tidak perlu diulang ketika lahiran. Nah yang jadi khilafiyah ulama itu boleh nggak berhubungan badan setelah menikah? Yang dinikah setelah hamil tadi, setelah nikah ini kan statusnya ada suami istri. Nah ketika berhubungan badan ini hukumnya bagaimana? Ini dalam mazhab Syafi'i itu khilafiyah yang mengatakan nggak boleh, karena ini di dalam sudah ada janin, sudah ada bocah. Yang janin ini statusnya di luar nikah, jangan dicampur dengan yang sudah menikah. Satu sisi mengatakan silakan boleh karena itu statusnya ada suami istri.
istri. Dan janin yang sudah jadi walaupun di apa namanya disirami disemprot itu tidak berpengaruh. Wong janin itu sudah jadi, hukumnya itu khilafiyah kalau itu ya. Tapi kalau pernikahannya sepakat pernikahannya sah. Ini ada tanya ya, kalau anak angkat itu dari kecil misalnya perempuan diangkat, terus untuk jabatan tangan sama bapaknya itu Ya tetap aja. tetap ada. Iya, wong dia gak ada hukum mahram apa-apa. Yang repot kan di situ. Tetap ada ya. Makanya kalau saya pernah ditanya orang, secara fikih lebih aman adopsi anak laki-laki, tapi nanti berpengaruh ke ibunya, ibu akadnya, ya kan? Karena kecuali kalau yang diadopsi ini masih saudara ya, yang masih ada nasab dan mahram, yang kalau dari mandi, memang, ya, makanya dalam hukum Islam itu tidak boleh menasabkan anak angkat, karena itu tetap bukan tetap orang lain, walaupun diadopsi kayak apa ya tetap orang lain. Dan Rasul itu juga pernah adopsi anak, tapi statusnya tetap anak angkat. Lupa saya namanya, anak yang diadopsi oleh Rasul. Ada Rasulullah yang adopsi anak, tapi tetap diberikan ke bapak kandungnya, bukan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo problem ya. Kalau laki dapat juga saja. Iya ke ibunya kan ya. Kalau perempuan itu bapaknya, yang bapak angkat ya. Kalau bapak kandung itu mahram. Cuman kan begitu nanti menikah, kalau selaki kan selesai, udah nggak perlu wali. Tapi kalau perempuan kan butuh wali. Insyaallah ya sambung lagi tandai aja. Nggak bisa selesai dapat sampai zani ya. Utul limbang dada zani.